Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Pertama, hormat saya kepada Kepala TVRI Medan Pak Zainuddin Latukon Sina. Kemudian hormat saya kepada semua orang tua saya yang hadir, karena saya melihat ini banyak juga dari pensiun ini. Dan kepada semua pegawai, Pak Herinal yang mengundang saya, Ustaz Syafi'i, semoga Allah memberi keberkahan usia kita dan waktu yang kita habiskan di sini. Saya Abdul Latif Khan diminta untuk memberikan tausiah. Sebenarnya tausiah ini nanti lebih saya tujukan kepada diri saya sendiri, dan kalau ada manfaat sama kita untuk kita semua. Saya ajak kita untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136. Saya suka menyampaikan ini karena di sini bicara tentang takwa. Kita kemarin 1 bulan sekitar 29 hari melakukan ibadah Ramadan. Itu sebenarnya bagian dari upaya untuk membangunkan takwa. Pertanyaannya, takwa itu apa? Ya, takwa ini kalau ibarat kapal, Nuh dengan kapalnya, maka takwa ini kapal itu. Kita naik ke atasnya, maka badai sebesar dan sehebat apapun kita tidak perlu khawatir lagi. Apalagi perintah untuk membangun kapal itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini semacam sistem kemudi otomatis yang seharusnya hidup dalam semua orbit perilaku kita, sebagai apapun kita secara fungsional, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai pimpinan, sebagai bawahan, sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai orang tua, macam-macam. Pokoknya semua irisan fungsional yang kita punya itu harus kita bekali dengan takwa. Secara sederhana dia diartikan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Apa yang bisa membuat kita masuk surga? Sederhana. Allah tidak akan marah kalau kita nanti mati kita tidak punya harta. Dia tidak akan marah di kita. Allah tidak akan marah kalau kita nanti mati kita tidak punya gelar sarjana. Allah tidak akan marah kalau nanti kita mati kita tidak punya kedudukan politik, kedudukan sosial di tengah masyarakat. Allah marah nanti kalau kita mati pertama kena satu sebab. Apa itu? Nikmat yang kita dikasih olehnya kita jawab dengan semua maksiat yang kita buat. Allah marah kalau kita datang lebih banyak berdosa ketimbang bertakwa. Kenapa Allah marah? Itu pertama, kemarahan itu karena kita tidak pernah percaya sama Dia. Makanya sebenarnya ketika kita bicara takwa, kita harus bisa membangun di atas dasar ketundukan kita kepada Allah. Ini yang menjadi masalah. Dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa ada banyak orang yang ketika lahir dia fitrah, tapi mati dia sudah tidak hamba Allah lagi. Ada banyak orang yang ketika lahir dia hamba Allah, maka dia diazankan, dia dikomatkan, tapi begitu kematian datang, Allah tidak kenal lagi sama dia. Allah tidak mau tahu sama dia. Allah tidak punya urusan sama dia. Allah tidak lindungi, Allah tidak sayangi. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya Allah pun tidak mau cakap lagi sama dia nanti di akhirat. Coba bayangkan. Kalau bahasa hadis, tidak dicakapi, tidak ditengok, dan tidak akan mencium bau surga dia. Kenapa? Karena dia sudah rusak status kehambaannya. Kenapa dia rusak? Karena dia tidak percaya Allah Tuhannya. Kenapa dia tidak percaya Allah Tuhannya? Karena dia lebih percaya kepada dirinya sendiri. Persoalannya apa yang dimaksud dengan diri sendiri? Itulah nafsu. Nafsu itulah yang kemarin diajari untuk tunduk kepada maunya Allah sepanjang Ramadan. Saya mau ambil resume kecil. Ingat enggak? Waktu Ramadan kita disuruh Allah untuk sahur tiap malam. Saya yakin, maaf, terlalu berlebihan kalau saya bilang saya yakin. Tapi saya khawatir, itu mungkin bisa pas lah kita. Kita ini banyak yang gagal sebulan penuh sahurnya. Ada yang paling sahur 10 malam, habis itu tidak pernah sahur lagi.
Ada mungkin yang lebih rendah dari itu. Kenapa Allah suruh sahur? Itu bukan main-main, itu bukan persoalan makan minum supaya tahan nanti siang. Tidak, itu latihan supaya mata kita sudah ready sebelum terbit matahari. Itu latihan supaya kita sudah segar sebelum subuh. Saya membaca banyak buku motivasi dari orang-orang yang tidak percaya Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Mereka selalu memberikan penjelasan, penegasan bahwa di antara cara Anda bisa sukses dalam hidup, Anda harus bangun sebelum matahari terbit. Dan Allah sudah latih kita untuk bangun sebelum subuh. Sahur itu sebenarnya latihan untuk bangun sebelum subuh. Karena pada sahur itu pertama, malaikat menyaksikan. Apa yang disaksikan malaikat? Ingat nggak ada kebahasa Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Orang yang membaca Quran di waktu fajar itu disaksikan. Kedua, Allah memilih waktu khusus, waktu sahur untuk mengunjungi kita setiap malam. Setiap malam. Kenapa? Dia tahu kita punya 3 kelemahan dalam hidup kita, dan dia tawarkan 3 kelemahan itu jawabannya sebelum subuh. Apa itu? Dia tahu kita banyak salah, dan dia menawarkan ampunan. Dia tahu kita punya banyak masalah dalam hidup, dan dia menawarkan solusi. Dan dia tahu kita banyak kebutuhan yang kita tidak bisa penuhi dengan kemampuan kita sendiri, dan dia menawarkan bantuan. Itu yang dia tawarkan sebelum subuh. Setiap hari dia turun ke langit dunia, dia menembus hati kita. Tapi ini tidak bisa dijawab kecuali oleh orang-orang yang hidup hatinya. Ya Allah. Jadi bukan persoalan makan, karena kalau persoalan makan, anak kecil juga bisa makan. Maaf, bisa tidak tahan lapar dan tahan haus. Anak saya masih SD, ada yang masih TK, mereka tanpa sahur bisa puasa 1 hari penuh. Dan dia tidak mau batal. Tapi persoalannya bukan sahur atau tidak sahur. Persoalannya, lihatlah bahwa nafsu kita, diri kita tidak mau diatur walau cuma 29 hari oleh Allah. Itu masalahnya. Kira-kira sudah paham ini ya? Artinya Pak, masih 10 hari kita sudah tidak betah dengan aturan Allah itu. Padahal aturan Allah itu adalah aturan yang menyelamatkan kita, bukan aturan yang menyulitkan kita. Dan itu artinya nafsu kita ini liar sekali, tidak mau tunduk kepada maunya Allah. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, ciri nafsu ini berbeda. Nafsu ini bicara, ada orang cari makan, kalau cari makan dari lillahi ta'ala dengan cari makannya kena nafsu itu beda itu. Kalau cari makannya kena nafsu, yang dicarinya bukan untuk makan lagi. Dia sudah cari mobil kedua, mobil ketiga, mobil keempat, mobil kelima. Dia sudah cari rumah kedua, rumah ketiga, hektar kedua, hektar ketiga, hektar keberapa, dia akan cari itu. Dan pertanyaannya, semua yang dia cari itu adalah kelelahan dunianya, dan itu tidak memberi manfaat bagi akhiratnya. Itu yang sering terjadi. Ayolah kita duduk saja tenang, bapak yang sudah pensiun, ibu yang belum pensiun, saya yang oke, kita duduk tenang. Kita hitung berapa, nggak usah KPK kita suruh menghitung. Kita hitung sendiri, kita audit sendiri harta kita. Kita tanya kira-kira dari semua harta yang kita punya, mana yang bermanfaat untuk akhirat kita. Saya khawatir banyak harta yang sebenarnya bukan kita punya. Jadi lebih tepatnya apa? Harta ecek-ecek. Harta apa? Ecek-ecek. Rumah apa? Ecek-ecek. Mobil apa? Ecek-ecek. Kenapa ecek-ecek? Karena dia cuma jadi tengok-tengokan aja di dunia. Ibu beli emas, ibu pakai? Enggak. Di mana? Simpan. Untuk apa? Simpan aja. Nah, itu ecek-ecek itu. Bapak berapa hartanya? Oh, saya alhamdulillah kebun sawit saya banyak. Untuk apa? Ya, nanti untung saya jual, saya terus duitnya buat apa? Ya simpan. Ecek-ecek. Batu Aki, duit 2 miliar Ustaz. Saya di mana ceramah kalau udah bicara Batu Aki responnya tinggi. 2 miliar, kemarin ada orang di Riau jual batu aki harga 2 miliar. Luar biasa. Rupanya persoalan cuma kebetulan di batu itu begitu biasa ada gambar sepatu sebelah. Itu masih sebelah udah 2 miliar, Pak. Coba kalau dua-duanya di situ. Coba bayangkan ini. Pertanyaannya untuk apa? Jadi sekarang kita ini ketika kita lahir di dunia, ini view atau pandangan kita itu harus sampai ke akhirat.
Yang harus kita tengok, rumah seperti apa yang harus kita bangun di akhirat sana. Mau kemana? Surga atau neraka? Nah, view yang begini panjang itu menyebabkan kita tidak tertarik dengan semua perolehan dunia. Karena semua perolehan dunia itu yang dibilang Allah dalam Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhur bainakum wa takasur fil amwal wal aulad. Dunia ini cuma la'ibun, main-main, lahwun, senda gurau, tafakhur, zina, perhiasan, tafakhur, bangga-banggaan, takasur, lomba-lomba. Terus lagi asyik main dipanggil loma. Begitu dipanggil loma, ceng, game over. Beras bawa pulang, pasir ngapain bawa pulang? Kayak begitulah hidup. Lagi sedang asik-asiknya bapak ngumpulin harta, Allah panggil, pulang, game over. Terus rumah yang belum siap dibuat, tinggal. Tanah yang kita kira tanah kita yang belum selesai sengketanya, tinggal. Nanti selesaikan di akhirat. Artinya apa? Game over. Apa yang bisa kita bawa? Allah tidak suruh kita bawa dunia, karena Allah sudah bilang dunia tempat singgah. Ingat itu. Apapun kedudukan yang kau peroleh di antara manusia di dunia, itu kedudukan di sana, nggak ngaruh ke akhirat kalau kau tidak lakukan kebaikan di situ. Pertanyaannya, apa yang buat kita sering gagal untuk memahami ini? Jawabannya, nafsu kita. Itu dia macam kuda liar susah dikendalikan. Bisa bedain godaan nafsu sama godaan setan, Ibu? Kalau nggak bisa bilang nggak bisa, nanti lama kali gue pikir nami Ibu nanti. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa, biar saya kasih tahu. Bisa? Enggak, baik. Kalau nafsu biasanya di simpang sana ada tukang bakso, namanya bakso Pak Udin. Nah, misalnya begitu. Ada Pak Udin sini, tapi bukan Pak Udin Megawai. Tiap pulang kantor, ibu selalu singgah. Nah, ini hari tutup dia. Tengok nih, tutup pula. Nah, besok lah. Besok tengok, tutup pula. Sebulan ibu tunggu, tutup. Terus diajak kawan beli bakso tempat lain, ibu beli. Tapi pertanyaannya, selesai nggak tuntutan nafsu tadi ke Pak Udin? Tidak. Bulan kesekian Pak Udin baru buka, singgah. Kemana selama ini Pak Udin? Pesta Pak, pulang kampung saya. Jadi, patutlah saya tengok. Udah tolong Pak, baksonya tak cocok sama saya bakso yang lain. Itu nafsu. Kalau setan tidak. Setan, kenapa? Nafsu sama dia tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli benar, tidak peduli salah, yang penting dia senang. Itu nafsu. Kalau setan tidak, tak peduli sama dia kita suka atau tidak, terpaksa atau sukarela, yang penting berdosa. Itu sama setan. Dia tak mau kita berpahala. Masuk musola kita, itu ada kota infak lagi penuh, itu ambil. Maaf, kalau nggak mau nggak apa-apa, itu di luar ada sendal cantik itu baru masuk. Kau ke sebelah, enggak lah. Ya udah, kalau enggak mau sendal itu ada dompet terjatuh itu. Kau selamatkan aja di luar. Itu setan. Jadi alternatif untuk berdosa dia kasih. Kalau nafsu tidak. Alternatif. Kalau itu dosa, dia cuma mau dosa yang itu. Ingat enggak waktu puasa? Apalah minuman yang tak boleh tidak harus ibu minum kalau ibu buka? Apa? Es buah. Ada orang yang kalau enggak ada teh manis dingin, tak buka puasa dia. Bentakannya pun istrinya kalau tak disediakan. Ada yang begitu. Nah, pertanyaannya sekarang ganti, jangan teh manis dingin, teh manis panas. Mau nggak nafsu? Tidak. Nah itu dia. Kalau setan dia mau, selama itu dosa, oke. Itu beda godaan. Nah, disinilah makanya kalau mau ditanya siapa yang disuruh bertakwa, makanya ayat tadi begini bicara. Wasari'u ila maghfirah, itu pertama. Allah tahu betul kelas kita ini. Maka jangan ada orang bersalah, nah kan, berdosa juga dia kan, bersalah juga dia kan. Tak ada manusia suci. Memang tak ada kecuali yang diselamatkan Allah. Tak ada. Ini ustaz yang geram, Ustaz Syafi'i yang baca Quran. Siapa bilang kami bersih? Alhamdulillah ibu, sejak jadi ustaz saya udah gak pernah berdosa lagi ibu. Berani saya bilang begitu. Kadang-kadang awak tahajud malam, istri awak tak tahu, tapi pagi masuk kantor, nggak ada yang nanya. Mulut ini yang lancip kali langsung bicara. Antu kan ya Pak. Nggak ada yang nanya. Kawan diam aja kerja. Lanjut.
tahajud tadi malam. Sepi, belum ada berita lagi. Kawan pun lu tahajud, enggak, diam aja. Dari jam 3 siapapun. Dan begitu sampai rumah, tunggu apa reaksi fisik kita. Mau melompat dari mulut itu cerita sama istri, sama anak. Itulah nafsu. Dia suka sekali menceritakan prestasi yang sudah dia buat. Dan dia tidak mau menceritakan keburukan yang dia lakukan. Itu nafsu. Nah, ini yang kemudian Allah mau latihan. Kenapa? Karena ingat, ini perulangan sejarah. Dulu orang tua kita keluar dari surga itu sebab nafsu. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma. Tinggal di sini bersama